Dengan apa? Dengan dadanya. Nah ini yang menghadap kiblat itu dada kita. Jadi bukan kepala kita. Kepalanya misalnya bukan wajah, tapi dada. Kalau misalnya kepalanya wajahnya miring gitu kan, nah, tapi dadanya tetap menghadap kiblat, sah, ya. Jadi patokannya itu adalah dada, ya. Dia bukan wajah. Wa in shalla fiha, maka apabila salat di dalam Ka'bah, wajib alaihi istiqbalu syakhsin min bina'iha, maka wajib baginya menghadap orang yang sholat tadi itu, syakhsin min bina'iha, bagian daripada bina bangunan dari Ka'bah. Wadruhu thuluthu zira' bakar, maka kadarnya adalah antara dia dengan bagian dari Ka'bah tadi itu, ya, yaitu 2/3 thulutha zira', 2/3 zira'. Bakar zira' itu segini lah, ya. Ya, zira' itu paling segini. Nah, seginilah zira' itu. Maka 2/3 zira'. Gimana tuh 2/3 zira' itu? Ya, kurang lebih seginilah. Ya, kurang lebih kita antara kita bisa sujud gitulah, ya. Nah, itu. Baksar atau lebih. Bihal mardud, seperti pintu Ka'bah, ya. Al-mardud mu'tabatiha. Jadi seperti ya salatnya seperti itu. Mulistasna masailu la istaratu bi istiqbalil qiblah minha. Nah, kemudian ada yang disyaratkan dikecualikan, salat itu tidak disyaratkan untuk menghadap kiblat. Ada salatnya. Jadi tidak semua salat itu harus menghadap kiblat. Ada juga salat-salat tertentu yang tidak diwajibkan untuk menghadap kiblat, walaupun ya dikecualikan, ya, dikecualikan. Apa itu? Di antaranya apa? Naflus safar mubah ila mahallin la yusma'u minhu nida'ul jum'ah. Yang pertama adalah sholat sunnah dalam perjalanan yang mubah, perjalanan yang mubah, ya, bukan perjalanan yang maksiat. Misalnya kalau kita pergi ke Sambas tapi tujuannya merampok, mencuri, ya, itu perjalanan safar maksiat. Tapi perjalanan safar, perjalanan mubah, ya, yang mubah, ya, misalnya pergi ke Sambas nagih utang, ya, pergi ke Sambas misalnya nak nengok khatib, ya, jalan-jalan, nah, itu mubah, boleh, perjalanan yang mubah. Nah, boleh sholat sunnahnya, ya, sholat sunnahnya itu boleh tidak menghadap kiblat, ya. Ya. Ila mahallin, di tempat yang la yusma'u minhu nida'ul jum'ah, tempat yang tidak didengarkan, tidak terdengar azan Jumat atau panggilan Jumat. Ini ijtama'at fi syurutul qasar, artinya betul. Kalau seandainya terkumpul syarat-syarat qasar, ya, terkumpul syarat-syarat qasar. Yang pertama, ya, peminah di antaranya juga boleh tidak menghadap kiblat. Salatul syiddatul khauf, salat karena takut, saking takutnya. Misalnya ijik salat
Ada ular merayap ya depan merayap. Ya, ibu-ibu misalnya takut, panik kan, takut. Nah, dalam keadaan gitu itu namanya syiddatul khauf, sangat takut. Salat dalam keadaan sangat takut. Nah, boleh tidak menghadap kiblat, ibu lari-lari gitu, takutan. Ya, yang penting ibu tak ada ngomong mekik-mekik ya, numpas apa gitu kan. Nah, itu berarti itu sudah membatalkan sholat ya, karena ucapan yang bukan ucapan yang berhubungan dengan sholat. Tapi kalau ibu lari saja ya, menghindar, tapi sudah bergeser dada ibu itu dari menghadap kiblat, nah itu tidak apa-apa ya, sholat aja langsung. Nah Bapak, nanti kalau udah betul kira-kira ya sudah merasa aman, mau nanti hadapkan lagi dadanya ke arah kiblat. Jadi tidak apa-apa ya, tidak menghadap kiblat, nah, tidak batal. Yang penting tadi itu ibu tidak ngomong-ngomong ya, di luar dari bacaan sholat ya. Wa minha ma ulhiqa biha kasalati an ajaza an istiqbal. Begitu juga dibolehkan sebetulnya sholatnya orang yang tidak mampu menghadap kiblat. Jika ini maridan, seperti orang yang sakit, wala yajid ahadan wajhu ila kiblat. Orang sakit misalnya tak ada yang memandu, menopangnya, membantunya untuk menghadapkan kiblat. Nah, itu boleh ya, telah di mana saja dia menghadap boleh, karena tidak ada orang yang membantu, kecuali kalau ada orang yang membantu menghadapkan dia kiblat. Nah, itu baru tetap wajib. Al-ghariqan, atau orang yang tenggelam, ghariq. Al-marbutan, atau orang yang marbut. Al-ghariqan ya, dalam keadaan tenggelam gitu kan ya, cari apa namanya, cari apa ya, bantuan atau cari benda yang bisa dipakai untuk mengapung ya. Nah, boleh sholat, dia tetap sholat. Al-marbutan, atau orang yang dalam keadaan ditawan, diikat ya. Kalau ditawan kan mana mau dilepaskan bang misalnya, tolong lepaskan saya mau sholat, nah, kan? Tapi tak diizinkan. Nah, ya sholat saja dalam keadaan terikat seperti itu, tertawan seperti itu. Tidak apa-apa sholatnya, baik sholat sunnah ataupun sholat wajib ya, boleh untuk dilakukan. Apa? Untuk tidak menghadap kiblat. Binahwi khosyah ya, orang yang tertawan karena takut ya. Al masluban wasalla hasba imkani, ataupun orang yang disalib. Nah, sholat ya sesuai dengan arah mana dia berada, sesuai dengan posisinya dia, ya sholat saja tidak apa-apa. Wa yu'idu bi ghairi sholati syiddatil khauf wa naflis safar. Wa yu'idu dan wa yu'idu dan dianggap pada selain sholat syiddatul khauf yang tadi sangat takut itu ya, sangat ketakutan. Wa naflis safar, dan sholat yang berbentuk sholatnya adalah sunnah dalam perjalanan. Allahu a'lam bishawab. Allahu a'lam bishawab. Wa dukhul. Dari sini mungkin Bapak Ibu ada yang bertanya. Ini ke dalam ini tanya. Masalah kacang tadi tuh Ustaz. Ini Ada Ini katanya di. Sun aja sun. Maksud baca tadi baca apa Pak? Anak Ustaz.
baca muslim ke misalnya baca yang kita pakai untuk anak tuh. Henna. Oh iya. Baca henna. Jadi bekasnya tuh, sisanya bekasnya tuh, kan ada bekasnya. Nah kalau itu misalnya kan habis pacang itu kan, bahasa henna itu kan dicuci, ya kebetulan macamnya itu di bagian auratnya ya, ibu-ibu kan misalnya kan dicuci. Nah bekasnya itu, bekas henanya itu tidak bisa sebagai untuk menutup aurat ya, walaupun ada bekas-bekasnya gitu kan. Itu tidak Banyak bisa. pula tuh. Nah tidak bisa itu. Kalau ke kuku tak apa yo. Ya Kuku. kalau kuku apa? Maksudnya ini di bagian, kalau kuku itu kan bukan bagian dari aurat. Misalnya di lengan gitu kan. Oh, ke pipi gitu yo. Ah, Ada pula tuh. kalau pipi kan bukan aurat dia. Pipi itu kan bukan aurat. Misalnya di lengan gitu kan, di lengan. Dan lengan kan itu aurat. Kalau bagi perempuan kan aurat ya, harus ditutup. Nah lengan tadi itu kan ada, setelah dicuci masih ada bekas-bekasnya. Nah itu tak bisa dianggap sebagai penutup aurat, tak bisa. Ya, tak bisa itu. Dia harus tetap dia tutup misalnya. Ya. Kalau utang hilang tuh Ustaz. Ya. Mau hilang tuh macam mana? Kenapa? Utang mau hilang. Kota mau hilang gitu Pak. Atau mau hilang? Udah usaha lah gitu, misalnya nak bosekannya, tapi tak mau hilang. Beda. Dia itu hukumnya sama dengan cat gitu ya. Sama dengan cat. Ada kalau misalnya sudah dicuci sudah berapa kali tapi masih timbul lagi, sudah kita usaha, berarti udah dianggap suci, boleh. Tapi kalau misalnya tidak ada usaha ya nggak boleh, harus dicuci dulu, dihilangkan dulu. Ya. Nah, iya, berarti tidak apa-apa. Ya. Kalau Cina itu? Cina itu apa gitu? Ini macam Apa lah Ustaz, kita kan tak tahu nak ke. Henna namanya. Sama Mas. Nah, henna itu. Hina sama. Kita boleh kata Henna itu kalau misalnya, kalau yang pertama dia apa namanya, suci tidak henna itu, alat dia tuh. Jangan situ mengandung Tak najis. tahu lah itu. Nah, itu kan. Jangan mengandung najis. Nah, kalau najis nggak bisa. Yang pertama, yang kedua henna itu barang dari henna itu bisa menembus apa, kulit nggak? Nah, ya, jangan misalnya henna itu bahan dasarnya yang tak bisa sekap air, berarti harus dihilangkan, dari dicuci. Tapi kalau henna itu bisa menembus air, ya, kulit, air bisa menembus kulit, ya nggak apa-apa. Bukan tuh, kok tak mau hilang tuh kan berarti tembus lah nak ke. tak. Kalau beda tak ada, anak bergosok ambil. Kamu. Susah ambil, kan hilang. Ya, lem itu ya itu dikikis. Macam gigi apa tuh. Kita kan udah pasang, udah nganok bawa kita tahu, tapi tak apa-apa lah gitu nak ke. Gigi, Yang tapal gigi tu bang. tampal gigi, Macam mana pula nak nanggalkan lagi? tampal gigi. Kecuali kita sengaja nak ke Ustaz. Iya. Kita kan tak tahu. Sun, Itu tampal gigi itu enggak akan masuk itu. Itu bagian dari yang boleh ya. Jadi itu bagian di dalam, kan di luar. ada kan? Iya. Ini, makan ini. Ada lagi? Nanti, nanti. Kalau tak ada tidak tahu gitu. Kau pakai lagi. Abang enggak banyak. Tidak.
Adik nanya apa lo? Adik nanya apa? Misalnya kemana-mana ke ngadap sana ke ngadap darat ke tapi ngadap duduk boleh kan? Termasuk diantara sunnah wudhu itu diantaranya menghadap kiblat, sunnahnya ya. Jadi bukan berarti kalau sunnah ditinggalkan terus tidak sah, tidak. Ya, itu bagian adab sunnah saja. Dianjurkan kita menghadap kiblat ketika berwudu. Tapi kalau tidak memungkinkan kondisi kita, ya karena memang apa ya, keran itu menghadapnya bukan menghadap kiblat, ya, kita ya utara atau selatan ya. Nah, jadi ya tidak apa-apa. Belakang juga ada. Allahumma salli wa sallim Ala Sayyidina Muhammadin sayyidil busra salatan tubassiruna biha wa lana wa auladana wa jami'al masailina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina yamina zaila jauhi wa akhirah Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil wukhra salatan tubassiruna biha wa lana wa auladana wa jami'a masalihina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina yawmina hadza ila yaumil akhirah Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil busra salatan